bila mana dia meremehkan saudaranya yang muslim. Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap orang Islam atas orang Islam lainnya haram 3 perkara, yaitu darah mereka, harta mereka, dan kehormatannya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tadi Nabi melarang untuk saling dengki. Jangan saling dengki. Mengapa demikian? Sebab dengki ini dikatakan adalah da'un la dawa ala, satu penyakit yang tidak mungkin ada obatnya. Orang kalau sudah terhingga penyakit dengki ini sulit untuk sembuh. Ini termasuk satu penyakit hati, min amradil qulubil 'azimah, penyakit hati yang sangat besar yang membahayakan baik agama maupun dunia. Bisa merusak agama, bisa merusak urusan dunia. Kalau orang terkena penyakit ini, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kullul adawa qad turja mawaddatuha. Setiap permusuhan itu masih ada kemungkinan bisa akur kembali, saling kasih sayang kembali. Illa adawa man 'adaka an hasad, kecuali permusuhan yang sumbernya adalah kedengkian. Jadi kalau orang bertikai, berselisih, pemusuhan, faktornya itu bukan dengki, itu masih ada peluang untuk kembali akur. Tapi kalau sudah permusuhan, perselisihan, itu sebab utama, faktornya dengki, sulit kata beliau. Bisa hampir-hampir dia akan mungkin bisa kembali akur kalau faktornya adalah dengki. Sebagaimana iblis dengki kepada keturunan Nabi Adam, tidak akan pernah hilang permusuhan ini sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wala tanajashu, Nabi juga melarang najas. Najas ini praktek, yaitu az-ziyadah fi thamani sil'a min ghairi rawbatin fiha. Ini praktek di dalam jual beli. Dia hendak menipu orang lain, najas ini, ya, najas ini hendak menipu orang lain supaya orang lain membeli barang yang di situ dia sengaja berpura-pura untuk membeli barang itu, padahal tidak bertujuan untuk membeli, hanya saja untuk menipu si pembeli pertama. Jadi contohnya gini, si A dengan si B bertransaksi, belum terjadi akad tapi sudah mulai berunding. Kata si A, aku nak beli ini, berapa harganya? Baju ini, oh ini harganya 400 ya, bisa dikurangi? Oh udah bisa, ini macam-macam lah alasannya, modal sekian, utuhnya sekian. Aduh gimana ya? Maka datang satu orang C. Nah, C ini temannya si B. Ini sudah direncanakan. Datang si C ini sudah diatur skenario-nya. Datang si C bilang, B, ini baju ini berapa harganya? Dia pura-pura saja. 400. Wih, murah betul 400 nih. Nah, dia nak menjatuhkan kawan tadi, yang nak nawar tadi, murah betul 400. Kalau aku yang beli, aku beli 500 nih. Padahal dia tujuannya bukan nak beli, nak supaya mengecoh si A tadi, supaya dia mau beli dengan harga segitu. Padahal itu 400 sudah sangat tinggi itu. Pura-pura dia nak beli harga 500, padahal tujuannya untuk mengecoh saudaranya yang si A tadi. Maka ini namanya najis. Ini juga haram. Ini perbuatan haram ya. Nak menipu orang lain, pura-pura menambah harga, tujuannya bukan betulan nak beli, hanya berpura-pura saja mengecoh si A tadi yang masih berupaya nak nawar kepada si B. Oh, padahal dah kali B dengan C. Nanti kalau ada orang nawar, kamu pura-pura jadi pembeli. Kalau dia merasa kemahalan, kamu datang. Oh, kalau saya ini barang yang ini jangankan 400, 500 pun saya beli. Padahal dia bohong, dia pura-pura menaikkan harga, padahal tujuannya supaya si A menganggap, oh yalah kalau gitu, yaudah kalau gitu, pasti memang bagus ini barang. Nah itu najis, tidak boleh, itu haram. Sengaja nak menipu orang lain. Kemudian saling membenci, saling dendam, saling membelakangi, dan jangan saling menjual atau membeli barang yang masih ditawar orang lain. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh. Kalau praktik menjual seperti ini,
Si A dengan si B lagi tawar menawar. Si A dia menjual barang ke B. Dia menjual barang ke B. Itu masih tawar menawar. Kata A, ini baju ini harganya 50 nih, 50 ribu. Maka si B mengatakan kuranglah dikit gitu. Kuranglah. Aduh, gimana ya? Masih dalam transaksi tawar menawar. Datanglah si C, juga pedagang baju. Dia bilang, B, beli baju saya saja. Ini kualitasnya sama. Kamu berapa beli situ? Ditawari 50. Saya kasih 45. Ambillah. Nah, ini tidak boleh, haram ini nih. Orang belum terjadi transaksi, lagi tawar-tawar, ini namanya ngambil alih hak orang lain. Haram ini. Ini nyakiti hati orang. Ya, kan sama nih, mereknya apa? Levi's. Nah, ini Levi's juga mending beli ini 45 cuma. 45, ini 50 kan kamu beli. Kalau dia jual 50 nih, beli punya saya 45 saja. Ini haram. Walaupun kata para ulama ketika terjadi si B betulan, ya sudahlah, beli yang punya kamu aja lah, barangnya sama tuh, saya beli ini ya belilah 45. Dia mengambil hak jualnya orang lain. Walaupun kata para ulama ini sah, tapi hukumnya haram, berdosa. Karena apa? Idzaqul muslim, menyakiti hati saudara muslim. Mesti tersinggung si A. Kalau masih tawar menawar, langsung diserobot sama si C. Daripada beli punya dia mahal 50, mending punya saya 45. Nah, ini haram. Jadi memang Bapak Ibu, kadang tuh hukum fikih itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan tasawuf, akhlak. Kadang tuh gitu. Maka kata Imam Malik, man tafaqaha wa lam tasawwaba, ya, tafassaqo. Orang tuh kalau hanya patokannya ilmu standar fikih, masalah halal haram saja, sah tidak, dan terkadang dia mudah fasik, mudah berlaku berbuat dosa. Kan dia bilang, kan yang penting sah. Memang sah, tapi haram nyakiti hati orang lain. Duitnya dia memang berhak dia mengambil duit itu, tetapi prosesnya itu adalah tidak berakhlak. Itu nyakiti hati orang. Nah, ini berarti orang udah berakhlak. Memang dia anggap kan bikin yang penting sah. Yang penting sah. Memang terjadi pertukaran barang dan harta itu terjadi sah, jual belinya sah. Tapi tetap haram. Ini kalau contohnya dalam menjual ngambil hak orang. Penjualan orang belum selesai, dia suruh beli barang ini. Ya, suruh beli barang ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau seperti ini. Contohnya membeli. A akan beli baju ke B. A bisa tak beli baju ini saya hargai 50. Kata B, janganlah 60. Saya modalnya 50, untungnya 10.000. Maka datang si C, orang kaya. Bagus di baju ini, berapa kamu hargai? Padahal ini masih tawar menawar dengan si A nih. Si A yang beli harga berapa tadi? 50, cuma dikasih 60, masih tawar menawar. Kata si C yang datang, kata si C, aku pengen juga beli ini. Ini tidak boleh nih. Aku siap belinya 100.000. Wah, kalau B-nya mata duit, Anda pakai akhlak langsung hampir 100.000. Daripada kawan ini cuma 50.000 dia siap belinya. Itu tidak boleh. Itu haram perbuatannya. Ya. Tapi kalau B-nya paham agama, dia tidak akan tergiur dengan urusan lebihnya harga yang ditawarkan. Dia akan mikirkan hatinya saudara muslim. Gimana jadinya bertindak? Kalau tidak jadi, ini nak beli, masihlah tawar menawar, maka ternyata dia sudahlah 55 kata si A. Ya sudahlah, kalau emang B bersenang hati, ambil. Jangan langsung berpindah ke C yang menawarkan 100.000 tadi. Padahal masih tawar menawar dengan si A. Beda kata para ulama kalau jual beli lelang. Lelang itu ya siapa yang siap membeli ini dengan harga sekian paling tinggi, harga paling tinggi. Si A bilang aku 50, yang lebih tinggi. B, aku 60. Itu boleh karena belum ada yang disepakati oleh penjual. Tapi kalau sudah jelas ada tawar menawar antara pihak pembeli dan penjual, itu tidak boleh yang lain improve, itu tidak boleh. Tapi kalau masih saya punya barang ini jarang, ini siapa sih yang beli dengan harga lebih mahal,
Aku sekian 50, siapa lagi lebih tinggi? B 60, C 80, itu tidak apa-apa, karena belum ada yang disetujui. Tidak masalah, yang lain ingin menawarkan dengan harga yang lebih mahal. Ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi anjurkan, jadilah kalian orang-orang Islam, hamba-hamba Allah yang akur, yang seperti saudara sendiri, saudara seibu dan seayah, walaupun hanya diikat dengan la ilaha illallah. Kemudian Nabi bersabda, jadi orang Islam itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Artinya tidak boleh ganggu satu darah, berarti fisik. Tidak boleh diganggu. Fisik orang Islam tidak boleh diganggu karena saudara kita. Ya, baik dengan memukul maupun dengan mengalirkan darah, membunuh, ini haram. Makanya ketika sengaja membunuh orang Islam, itu balasannya adalah neraka jahanam. Yang kedua, yaitu hartanya. Tidak boleh ngambil harta orang dengan cara yang tidak sesuai syariat, dengan cara zalim. Ya, dengan cara zalim. Walaupun suka sama suka. Walaupun suka sama suka. Apa ada? Mengambil harta orang dengan zalim suka sama suka? Ada. Itulah praktik riba. Riba itu kan suka sama suka. Cuma tetap ada unsur menzalimi orang, yaitu mengambil lebih daripada ketentuan. Tidak boleh. Ya, walaupun suka sama suka, lantas menjadi halal, ya tetap tidak boleh. Orang berzina itu suka sama suka, apa langsung jadi halal zinanya? Tidak boleh. Ya, jangan dengan alasan yang penting suka sama suka. Barang itu dilarang. Barang itu dilarang. Maka walaupun suka sama suka, tetap tidak boleh. Kemudian kehormatan yang dijaga adalah kehormatan. Maka orang Islam tidak boleh merusak kehormatan orang Islam yang lainnya. Pada materi ini, bab di sini fokus pada masalah hasad dengki. Wa ma'na hasad tamanni zawali ni'mah 'anil ghair. Dengki, hasad itu adalah keinginan seseorang hilangnya nikmat pada diri orang lain. Dia ingin nikmat itu jangan sampai berada pada orang lain. Itu namanya dengki. Wa huwa haram bil ijma'. Dengki ini adalah haram secara ijma', sepakatnya para ulama. Sepakat para ulama ijma'. Tidak boleh. Jadi ijma' ini tidak ada yang berselisih. Semuanya sepakat, tidak ada perselisihan. Wala yakunul maqsudu dinan wala dunia. Berbeda tadi, kalau yang hasad, orang yang dengki maka dia akan merusak agama dan dunianya. Dunianya rusak, agamanya rusak. Kita jamin. Kalau urusan akhirat, urusan agama, maka amal-amal dia akan terkikis. Kata Nabi seperti api memakan kayu bakar. Ya, orang yang punya sifat dengki itu maka amalan dia akan terkikis, habis. Agamanya rusak. Yang kedua, dunianya rusak. Orang kalau dengki, mesti tidak ada yang suka dengki. Orang kalau punya karakter dengki, itu tidak ada yang suka, maka urusan dunianya pun akan rusak. Nah, berbeda dengan yang didengki, wala yakunul maqsuda dinan wala dunia. Sedangkan orang yang didengki tidak akan ada masalah, baik dunianya maupun agamanya. Idza tazulu nikmatan bi hasadin qattu. Karena nikmat itu tidak akan hilang hanya semata karena didengki oleh orang lain. Tidak akan hilang, nikmat itu hanya sebatas ada orang dengki, tidak akan hilang. Bali maksud muntafi'un bi hasadil hasidi dinan bi annahu maghlumun min jihadihi. Bahkan orang yang didengki itu akan mendapat manfaat dari dengkinya orang yang didengki. Sebab apa? Sebab dia termasuk orang yang dizalimi. Dia akan mendapat manfaat malah. Ketika orang itu didengki, maka justru dia mendapatkan manfaat. Sebab statusnya dizalimi. Siyama in abraza hasanahu lahu bil ghibati wa haqqi satri wa ghayruhuma min anwa'i idzah. Terutama lagi bila mana si pendengki ini menyatakan kedengkiannya dengan cara seperti menghibah, bicarakan orang yang didengki itu keburukannya, membongkar rahasianya, itu
hal-hal yang menyakiti orang yang didengkinya, maka itu semakin memberi manfaat yang didengki. Kenapa? Fahadihi hadaya tuda ilaihi hasanatuhu bisababiha hatta yalqallahu yawmal qiyamah muflisan mahruman minan ni'ami wa mustahiqqan lin niqabi. Karena perbuatan dia itu tadi adalah sebagai bentuk menghadiahkan kebaikannya kepada yang didengki, sehingga nanti di akhirat udah zok, habis amal-amal dia. Yang didengki, yang dibicarakan keburukan, kekurangan, rahasia yang dibocorkan, malah dapat manfaat. Ini nas Sahih Muslim. Mudah-mudahan kita dijauhkanlah dari hal ini. Rugi betul, sudah capek-capek beramal, tahajud, duha, tasbih, ya, baca Quran, salat berjamaah, amal-amal ibadah yang lainnya, ternyata jadi muflis. Muflis itu bangkrut. Maka Nabi tanya, siapa orang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, bangkrut itu orang yang punya duit, bangkrut itu yang punya perniagaan, habis hartanya, modalnya tidak balik. Maka Nabi memahami itu tidak hanya sebatas hukum dunia. Beliau mengatakan, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku pada hari kiamat, mereka itu adalah orang yang membawa amal yang begitu banyak di akhirat, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, tetapi wa kana qad syatama hadza wa qadama hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza. Dulu dia suka menzalimi orang, membicarakan rahasia orang, memburu-burukan orang, memfitnah orang, memukuli orang, makan harta orang dengan zalim. Maka kata baginda Nabi, fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Yang dizalim itu nuntut nanti di akhirat. Ya Allah nak nuntut ini, dulu dia zalim dan saya. Gimana nuntutnya? Saya nak minta amal soleh dia. Karena di sana ada pakai lagi duit. Walaupun belungkup emas, dikasih kan, ini nak tebus. Oh enggak, karena ada berguna lagi. Yang berguna itu amal. Karena akan ditimbang. Aku hanya butuh kebaikan supaya aku selamat dari neraka, agar kebaikanku berat. Maka yang aku minta amal kebaikan. Mau tidak mau sudah menjadi keadilan Allah. Karena dia menzalimi, maka kebaikannya diberikan, kata Nabi. Fa'in fa'in hasanatuhu lam tuqta hatta lam yuqta alaihi. Ternyata ketika kebaikannya sudah dikasih-kasih ke orang yang dizalimi, maka belum lagi sempurna cukup membalas itu, amal kebaikan sudah habis. Summa turiha alaihi khatayahu, malah dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan diberikan kepada dia. Ya Allah. Summa turiha alaihi fatuhan alana. Ketika dosa-dosa itu diberikan ke dia, maka dia pun dicampakkan ke neraka. Inilah orang bangkrut. Orang bangkrut. Makanya para ulama mengatakan, kalau sudah berkaitan dengan sesama hamba Allah ini berat urusannya. Ya, beda dengan berkaitan dengan Allah. Allah itu lebih jelas, maha pengampunnya itu maha penerima taubat, itu sudah jelas, karena ia sendiri menyatakan ia suka menerima taubat hambanya, permohonan ampun hambanya. Tapi kalau manusia tidak dijamin, kata dia nuntut, ya sudah siap-siap dituntut. Siap-siap dituntut. Ini sudah kesepakatan para ulama. Orang kalau dizalimi, nanti dia bisa menuntut orang yang menzalim dengan mengambil amal-amal kebaikannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum dawul umami qablikum al-hasad wal baghdha wa hiya al-halqatu halqatu dillah halqatu syahri walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu fala unabbiukum bi syai'in idza fa'altum tahabbtum afshus salama bainakum tahabbu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit-sedikit penyakit umat-umat sebelum kalian itu akan merayap mengenai kalian, yaitu penyakit dengki dan benci. Yang mana dia ini, penyakit ini al-haliqah, bisa mencukur, bukan mencukur rambut, kata Nabi. La haliqata sya'at, bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Mencukur agama bisa membahayakan agama. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kata Nabi, kalian akan masuk ke surga sampai kalian beriman. Jadi memang surga itu haram untuk ahli kafir, orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman, mereka lah yang masuk ke dalam surga. Orang kafir tidak mungkin masuk dalam surga.
Namun kata Nabi, wala tu'minu, kalian tidak akan menjadi orang beriman yang sempurna hatta tahabbu. Kalian tidak dikatakan orang beriman sampai kalian itu saling mencintai satu sama lain. Jadi iman kalian itu masih dipermasalahkan kesempurnaannya kalau tidak saling cinta, saling kasih satu sama lain. Maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu bila mana kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Maka sahabat jawab, ya. Nabi mengatakan, afshu salama bainakum. Sering-seringlah menyebarkan salam satu sama lain. Mengucapkan salam, ketemu wassalamualaikum. Ya, nanti kalian akan timbul kasih sayang. Dalam riwayat lain, kalau ingin timbul kasih sayang adalah dengan saling berjabat tangan. Ya, tasafahu, bermusafahat. Sayyidah Aisyah mengatakan, tasafahu yadhhabil khillu, tahadu tahabu wa tadhhab asyahdat. Salinglah berjabat tangan satu sama lain, tentunya yang halal. Kalau yang haram tidak boleh. Yang halal, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya, kalaupun dengan perempuan yang mahram. Maka kalau kalian berjabat tangan, yadhhab al-ghillu, hilanglah penyakit rasa dendam, dongkol, kebencian. Salam, itu akan menghilangkan itu. Hilang rasa benci, dengki. Nah, kemudian yaitu caranya tahadaw, saling berbagi hadiah, walaupun tidak banyak. Orang kalau rajin satu sama lain bagi hadiah, itu nanti lambat laun akan timbul koneksi kasih sayang, akan muncul ikhtilaf, rasa satu hati. Kalian akan saling mencintai dan hilanglah rasa kebencian di antara kalian. Jadi mengucapkan salam, bermusafahah, berjabat tangan, kemudian juga saling memberi hadiah, saling berbagi hadiah. Berbagi hadiah tidak mesti banyak, ya. Dikasih tasbih saja itu sudah ada nilai itu, ya. Akan ada kecondongan hati kita ke orang yang memberikan hadiah. Kenapa? Hadiah itu adalah bentuk pemberian sebagai rasa penghargaan kepada orang lain. Berarti kita tuh dihargai, dimuliakan oleh dia. Nah, itu hadiah itu beda dengan sedekah. Hadiah beda dengan sedekah. Ya, kalau hadiah ini lebih bahasanya itu dia pemberiannya itu berdasarkan pengagungan sebagai bentuk memuliakan. Itu hadiah. Nah, hadiah. Tapi kalau sedekah tidak mesti, ya. Ada orang minta-minta, kasih itu sedekah. Tapi kalau hadiah, makanya Nabi Muhammad hanya menerima hadiah, sedekah beliau tidak menerima. Karena hadiah itu adalah pemberian sukarela atas dasar memuliakan, atas dasar mengagungkan. Jadi kalau orang memberi hadiah simpulan, artinya dia sedang memuliakan orang tersebut. Walaupun pemberiannya kelihatannya sederhana. Nah, rata-rata manusia kalau namanya dihargai, siapapun itu mesti pengen dihargai. Kita semua itu sudah pasti itu, pasti ingin merasa dihargai, siapapun dia. Tidak ada orang pengen tidak dihargai, itu tidak ada. Nah, ketika orang memberi hadiah itu adalah perwujudan penghargaan dari orang lain kepada kita, maka akan muncul rasa saling kasih sayang satu sama lain. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghillu, rasa dendam, benci, wal hasadu, dan dengki, yakulanil hasanat, akan memakan kebaikan, akan menghapus kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api akan memakan kayu bakar. Nanti ini timbul pertanyaan Bapak Ibu, apakah semata dengki, semata benci langsung habis pahala? Kan terlalu cepat itu. Maka dalam memahami hadis ini, kata Syekh Mullah Ali Qawri rahmatullah alaih, maksudnya itu orang kalau dengki, benci, mesti ada perbuatan yang akan muncul dari kedengkian dan kebencian itu. Apa itu? Dia akan merusak kehormatan yang dibenci. Itu tadi, mengriba, membongkar rahasia, memfitnah. Perbuatan-perbuatan dihasilkan dari dengki itulah yang akan menghabiskan kebaikan dia. Akhirnya pahala dia diberikan orang itu, habislah pahala dia. Ya, jadi itu rentetannya tuh. Nanti kalau disaksikan, oh bisa ya, hanya benci habis kebaikan, dan semata itu saja. Maksudnya efek dari perbuatan rasa benci dan dengki dalam diri seorang itu akan mendorong dia melakukan hal-hal yang merusak pahala dia. Membongkar rahasia yang didengki, yang dibenci,
membicarakan keburukannya, ya, menjelek-jelekannya. Nah, perbuatan itu tadilah yang akan mengirimkan pahala dia, akhirnya habis pahala dia sebab dengki dan permusuhan dendam dalam dirinya. Nabi SAW juga bersabda, la tuzhir syamatah li akhika fayu'afihi Allah wa yabtalika. Jadi Nabi bersabda supaya kita terhindar daripada dengki ini, jangan pernah ada rasa bergembira, senang ketika orang mengalami penderitaan. Ya, karena itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang dengki itu adalah ketika nengok orang lain susah, dia senang, itu dengki. Dan kebalikannya, ketika orang dapat kenikmatan, dia susah. Jadi dia berbalik-balik. Nengok orang lain senang, dia yang susah. Nengok orang susah, dia yang senang. Maka Nabi katakan, jangan kamu menampakkan rasa senangmu ketika saudaramu mendapatkan ujian, penderitaan. Nanti efeknya dua. Orang yang kamu senangi atas penderitaan dia akan Allah berikan keselamatan, artinya dia akan disembuhkan oleh Allah dari penderitaannya. Waya bertanika, namun justru penderitaan yang kamu senangi itu akan menimpa dirimu. Itu bahayanya tuh. Kalau kita nengok orang diuji oleh Allah, hati kita kok senang, maka ada kemungkinan nanti itu kehidupan akan berjalan, ya, roda kehidupan akan berganti. Suatu saat kalau kamu merasa senang atas penderitaan yang dialami orang lain, kamu akan ditimpakan dengan hal yang sama. Ini sabda Nabi, la tuzhir syamatah li akhika fayu'afihi Allah wa yabtalika. Jangan menampakkan rasa senang atas penderitaan, kesusahan yang dialami orang lain. Nanti Allah akan menyembuhkan penderitaan itu darinya, tetapi akan menimpakan penderitaan itu kepadamu. Ini sama semakna dengan hadis, man ayyara aqahu bi dzambin lam yamut hatta yahmalah. Siapa mencela, mengejek, meremehkan orang yang berbuat dosa, ya, maka orang ini tidak akan mati sebelum dia sendiri juga melakukan hal yang sama. Tapi tidak sebatas itu saja. Nanti kalau kita hanya baca tekstual dan membaca keterangan para ulama, waduh, ada timbul kekhawatiran ketika kita menganggap remeh gitu, ada orang berbuat dosa atau mencelanya. Yang dimaksud sini kata para ulama, dosa-dosa orang yang memang sudah tobat. Orang yang sudah bertobat dari dosanya, jangan kamu mungkin lagi dengan menjelekkan dia. Walah kau dulu tukang ini, kau dulu. Jangan meremehkan, mengkerdilkan dia sebab pernah melakukan dosa yang dia sendiri sudah bertobat dari itu. Kamu kalau seperti itu, Nabi, kamu tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum ditimpakan atas dosa yang dia lakukan itu. Dan akan dicabut nyawamu sebelum kamu juga melakukan perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Tapi dosa memang dia bertobat, ya. Walaupun sebenarnya dia belum bertobat, kita tidak boleh juga menganggap dia lebih hina daripada kita, karena tidak tahu akhir hayat hidup seorang itu kan tidak tahu. Bisa saja nanti dia diberi taufik untuk tobat, kemudian istiqomah dalam kebaikan, wafatnya husnul khotimah. Awak yang merasa baik, perasaan sekarang ini soleh, na'udzubillah, karena menganggap kerdil orang lain, akhirnya hatinya itu dianggap jelek oleh Allah, dia malah na'udzubillah su'ul khotimah, ya. Hari ini ya mungkin dia kelihatannya baik, ya. Maka pada intinya jangan pernah memandang kecil, memandang kerdil orang lain. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi kepada kita, ya, dalam hal untuk mensukseskan hajat-hajat kita, karena khawatir setiap orang yang diberi nikmat pasti ada yang dengki. Nabi bersabda, "Ista'inu ala qada'il hawaij bil qismat fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun." Bantulah dirimu untuk mensukseskan hajatmu, mensukseskan rencanamu dengan disembunyikan. Jangan disebarluaskan. Karena kata Nabi, setiap orang yang memiliki nikmat pasti ada yang dengki kepadanya. Makanya gimana para hadirin? Kalau kita punya rencana seperti contoh nak berbisnis, itu kan suatu nikmat dari Allah. Jangan terlalu sering diumbar-umbar, karena dan semua orang yang mendengar cerita bisnis kita, nikmat kita itu, mereka senang. Ada kemungkinan dia dengki. Kalau dia dengki, dia akan berusaha untuk menggagalkan usaha kita. Ini maksudnya.
nak melamar, lagi lamaran, jangan terlalu disebar-sebarkan. Ya cukup hanya beberapa anggota keluarga saja, karena belum terjadi. Kalau ternyata disebar-sebarkan kemana orang cerita, takut-takut dan semua orang senang dengan nikmat kita itu, nanti dia berupaya untuk menggagalkannya dengan cara dia. Ya, jadi kalau ada rencana niat baik, ya nikmat Allah, kita ingin melakukan satu rencana, maka jangan terlalu banyak dioper-oper, kecuali orang-orang yang diyakini dia ini respect dengan kita, orang terdekat, orang yang memang kita kenal baik dengan kita. Tapi kalau yang belum terlalu jelas, jangan mudah disebar-sebarkan, takut dia tidak suka karena dia dengki, dan terima kita dapat nikmat, dia akan berusaha untuk menggagalkannya. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana dengan ayat Quran surah Al-Duha? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmatmu ceritakanlah. Ini suruh cerita Al-Quran, hadis nyuruh disembunyikan. Maka digabung oleh para ulama, kalau babnya belum terjadi, nikmat yang akan kita dapat itu jangan diceritakan. Dalilnya mana? Surah Yusuf ayat 5. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Ketika Nabi Yusuf ceritakan Nabi Yakub ayatnya, ayah aku mimpi melihat ya ahada asyara kaukaba, 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Nabi Yakub bilang apa? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan ke abang-abang. Mimpimu ini kalau kamu ceritakan, kamu akan dibunuh oleh mereka, karena mereka tidak akan terima. Mereka paham ini mimpi baik, mereka akan dengki, akhirnya dengki mereka akan menghancurkan engkau. Maka kesimpulannya, kalau masih proses, nikmat yang akan kita dapat itu masih proses, jangan diceritakan. Adapun kalau sudah dapat, itulah makna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lah berhasil, selesai misi rencana kita itu berhasil, nikmat itu kita peroleh, barulah diceritakan dengan tujuan mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau masih proses, jangan diceritakan. Karena dalam proses itu tidak semua orang senang dengan nikmat kita. Kemungkinan ada orang yang dengki, dia akan berupaya untuk menggagalkan rencana kita. Nah, ini cara yang diajarkan oleh Rasul SAW. Bukan sebutan dengan orang, ini adalah langkah tadbir pengaturan yang baik. Ya, pengaturan yang baik. Karena setiap orang yang punya nikmat itu mesti ada orang-orang yang tidak senang, orang yang dengki terhadap orang yang mendapatkan nikmat. Tidak semuanya senang, tidak semuanya senang. Maka dapat disimpulkan seperti itu. Ya, kalau sudah dapat nikmat barulah diceritakan, tidak apa-apa. Itu pun kalau nikmatnya yang kita ceritakan memang aman dari rasa sombong dan sum'ah. Ya, sombong dan sum'ah. Rencana ada nih berangkat haji gitu, ya. Berangkat haji kan punya nikmat baik tuh. Alhamdulillah dapat ini terjual tanah gitu ya. Dapat sekian dapat haji. Dan semua orang senang dengan niat kita itu. Maka jangan diceritakan. Tapi kalau udah dapat, alhamdulillah. Boleh ceritakan kalau aman, berhasil haji. Itu pun kalau aman, tidak khawatir ria. Nah, kalau udah khawatir ria, betul-betul kena rasa syukur, silahkan diceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua untuk menjaga hati kita agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Nabi dan Rabbul Alamin. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.